Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus akan mempraktikkan langsung bagaimana penggunaan aplikasi Randu jika posisi saya adalah sebagai pemilik bisnis di usaha mie ayam. Di sini list produk yang saya punya adalah mie ayam di kategori makanan, kemudian es teh di kategori minuman. Dalam mendirikan usaha mie ayam ini, tentunya hal pertama yang saya pikirkan adalah modal awalnya. Modal awal di sini terdiri dari 3, yaitu modal stok awal bahan baku, kemudian modal peralatan, dan juga modal operasional bulanan. Di mana jumlahnya modal awal yang saya butuhkan sebesar 9 juta rupiah. Di sini saya lampirkan untuk modal stok awal bahan bakunya. Ada beberapa list bahan baku yang saya butuhkan beserta HPP dan juga jumlah stok awalnya. Kemudian ada modal peralatan yang digunakan untuk usaha mie ayam ini. Dan yang ketiga, saya lampirkan modal biaya operasional bulanannya. Di sini termasuk untuk gaji karyawan, biaya listrik dan air, sewa tempat, dan gas LPG. Di sini saya lampirkan juga untuk resep topping ayamnya. Sudah ada bahan bakunya, kemudian jumlah yang dibutuhkan untuk per porsi dari mie ayam ini membutuhkan topping ayam berapa. Bagaimana cara input resep topping dari mie ayam ini? Supaya nantinya jika terjadi pembelian mie ayam akan langsung mengurangi stok bahan baku yang digunakan untuk topping mie ayam ini. Jadi kita bisa langsung mengontrol mengenai stok yang ada dan yang tersisa untuk pembuatan topping ayam ini. Untuk caranya langsung saja kita praktekkan di app.randu.co.id. Jika teman-teman sudah berhasil login di app.randu.co.id, maka langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah silahkan lakukan setting awal terlebih dahulu. Caranya teman-teman bisa klik menu pengaturan aplikasi, kemudian pilih pengaturan perusahaan. Silakan teman-teman lengkapi semua data yang dibutuhkan mulai dari logo perusahaan, email perusahaan, nama perusahaan, bidang usaha, dan lain sebagainya. Kebetulan di sini saya sudah mengisinya seperti ini ya teman-teman. Karena usaha saya ini bergerak di bidang makanan, maka saya isi bidang usahanya warung makan. Kemudian yang terpenting adalah nomor rekening perusahaan ini. Silahkan teman-teman dan pastikan teman-teman mengisinya dengan benar. Karena ini berhubungan dengan metode pembayaran yang teman-teman gunakan. Jika teman-teman menggunakan metode pembayaran seperti transfer, maka harus diisi dengan nomor rekening yang benar. Kemudian silahkan diisi alamat perusahaannya. Jika sudah, bisa langsung diklik simpan. Kemudian setting yang selanjutnya adalah silakan kembali ke menu pengaturan. Klik pengaturan modal awal. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika saya mendirikan usaha mie ayam ini, saya membutuhkan modal awal sebesar 9 juta rupiah. Dan untuk melakukan pencatatannya, silahkan diinput di sini, di pengaturan modal awal. Pertama, silahkan pilih estimasi terlebih dahulu. Saya masukkan ke kas, kemudian debitnya diisi 9 juta. Selanjutnya, kreditnya diisi modal pemilik sebesar 9 juta. Jika sudah, bisa diklik simpan. Kemudian langkah selanjutnya, teman-teman bisa masukkan bahan bakunya di menu COGS manufaktur, kemudian klik daftar bahan baku. Tampilannya seperti ini, ada tombol plus, silahkan diklik. Silahkan masukkan nama bahan baku, di sini saya masukkan mie. Kemudian kategori materialnya silahkan diisi. Pilih satuannya gram. Kemudian suppliernya bahan baku. Jika sudah, bisa diklik simpan.
Ini sudah berhasil upload daftar bahan baku manual ya teman-teman. Karena saya ada daftar bahan baku banyak, di sini saya jika upload manual seperti tadi tentunya akan memakan banyak waktu. Nah, di Randu ini sudah disediakan fitur yang namanya book upload. Dengan fitur ini memudahkan kita sebagai pemilik bisnis bisa upload daftar bahan baku secara banyak sekaligus. Nah, caranya gimana? Teman-teman langsung saja klik upload file bahan baku ini, kemudian silahkan download template-nya terlebih dahulu. Untuk download template, teman-teman bisa klik tulisan di sini. Seperti ini, kita lihat dulu template-nya. Template-nya seperti ini, isinya nama bahan baku, kemudian SKU, kategori, deskripsi, supplier, dan satuan. Silahkan diisi semua data yang dibutuhkan ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan file yang mau saya upload. Di sini template-nya sudah saya isi dengan 14 bahan baku yang ingin saya upload. Langsung saja kita praktekkan. Untuk cara uploadnya, teman-teman silahkan klik pilih file, kemudian pilih filenya, selanjutnya klik upload. Dalam hitungan detik, semua bahan baku yang sudah kita masukkan di template tadi sudah terupload di daftar bahan baku. Selanjutnya, kita isi stok dari bahan baku ini di menu pembelian dan produksi, kemudian dipilih transaksi beli bahan baku. Klik tombol plus berwarna putih ini. Kemudian pilih supplier. Kemudian bayar pakai. Nah, di sini teman-teman bisa input berdasarkan harga satuan dan input berdasarkan harga subtotal. Di sini saya mau memilih input berdasarkan harga subtotal. Silahkan dimasukkan nama bahan baku yang ingin diisi stoknya. Nah, supaya kita bisa mengisi stok dalam jumlah banyak sekaligus, teman-teman bisa klik tombol plus yang berwarna hijau ini. Seperti ini, tinggal kita masukkan saja bahan bakunya sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian silahkan masukkan harga subtotal pembeliannya.
Kemudian silahkan diisi stoknya ya teman-teman. Di kuantiti pembeliannya, harga total ini dapat berapa. Nah, secara otomatis sistem akan menghitung harga satuannya. Jika sudah, teman-teman bisa langsung klik simpan. Nah, ini kita sudah mengisi stok dari bahan baku yang sudah kita input. Kita cek apakah stoknya sudah bertambah atau belum. Nah, di sini stoknya sudah bertambah ya teman-teman, sesuai dengan yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian kita cek pada laporan stok, di menu laporan, kemudian laporan stok. Di laporan stok bahan baku, stoknya sudah bertambah sesuai dengan yang sudah kita inputkan tadi. Nah, jika sudah, langsung saja kita input resep dari topping ayam. Caranya, teman-teman masuk ke menu COGS Manufaktur, kemudian pilih daftar barang setengah jadi. Kemudian klik tombol plus yang ada di pojok ini. Kemudian silahkan masukkan nama barang setengah jadinya. Di sini saya masukkan topping mie ayam. Kategori topping atau taburan, kemudian ini saya buat per porsi. Nah, kemudian silahkan teman-teman masukkan komposisi bahannya di sini. Kita lihat dulu untuk resep topping ayamnya. Silahkan teman-teman masukkan di sini. Komposisi yang pertama ada daging ayam. Kemudian jika ingin menambah komposisi produk, silahkan klik tombol plus yang berwarna hijau ini. Masukkan komposisi yang kedua, bawang putih, kemudian bawang merah, kemudian kecap manis, selanjutnya kecap asin, selanjutnya saus tiram, selanjutnya minyak wijen, selanjutnya
garam, kemudian selanjutnya gula pasir, dan yang terakhir lada putih. Silahkan masukkan kuantiti dalam satu porsi ini membutuhkan berapa gram dari masing-masing komposisi produk ini. Untuk ayamnya saya butuh 30 gram, kemudian bawang putihnya 5, kemudian bawang merahnya 10, kecap manis 10, kemudian kecap asinnya 5 ml, saus tiram 5 ml, minyak wijen 2 ml atau setengah sendok teh, kemudian garam sejumput atau 1 gram, kemudian gula pasirnya 2 gram, kemudian ladanya 1 gram. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik simpan. Seperti ini. Kemudian jika sudah, bisa langsung diisi stoknya di transaksi buat barang setengah jadi. Seperti ini, kemudian pilih topping mie ayam yang barusan kita buat, kemudian bayar biaya pakai kas, kemudian jumlah yang diproduksi. Di sini saya mau memproduksi untuk 20 porsi. Nah, sistem akan menghitung secara otomatis seperti ini. Jika sudah, bisa langsung diklik simpan. Nah, topping mie ayam sebanyak 20 porsi ini sudah jadi. Kita cek stoknya. Apakah bahan bakunya sudah berkurang atau belum? Nah, ini tadi yang tadinya 600 ml sudah berkurang menjadi 500 ml karena dibuat 20 porsi topping mie ayam tadi. Ini sudah berkurang ya teman-teman untuk bahan bakunya. Kemudian kita cek pada laporan stoknya. Apakah stok bahan bakunya ini sudah berkurang atau belum? Nah, di sini stok bahan bakunya sudah berkurang. Kemudian di laporan stok barang setengah jadinya sudah muncul topping mie ayam sebanyak 20 stoknya. Kemudian jika sudah, step selanjutnya adalah kita tambahkan produk terlebih dahulu. Caranya, kita klik menu manajemen produk, kemudian tambahkan kategori produk terlebih dahulu. Klik tombol plus berwarna putih ini, kemudian tambahkan nama kategori. Di sini saya tambahkan makanan. Kemudian bisa diklik simpan. Selanjutnya, tambahkan produk dan barang. Di sini silahkan isikan nama produknya, mie ayam. Kemudian pilih kategori produk makanan, kemudian harga jualnya 8.000. Kemudian silahkan nyalakan tombol detail produk ini. Karena kita mau mengisi detail produknya. Untuk satuannya dipilih porsi. Kemudian buffer stoknya dipilih no. Karena ini nanti dibuat by pesanan ya teman-teman. Kemudian COGS produknya silahkan dipilih manufaktur. Silahkan masukkan komposisi bahannya. Yang pertama tentunya mie,
Kemudian bahan yang kedua yaitu topping ayam yang sudah kita buat tadi. Di sini dalam satu porsi itu terdapat 50 gram mie. Kemudian topping mie ayamnya dibuat satu karena tadi sudah disetting untuk satu porsi. Kemudian opsi produk dibuat by pesanan. Silahkan teman-teman lengkapi deskripsi produknya. Di sini teman-teman tidak perlu pusing memikirkan deskripsi produk yang menarik itu seperti apa. Bisa langsung menggunakan fitur yang disediakan oleh Randu yaitu Randu AI. Teman-teman bisa langsung klik warna biru ini. Nah, di sini teman-teman silahkan masukkan buatkan deskripsi produk mie ayam. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai Randu AI ini selesai memberikan jawaban. Jadi kita tidak perlu bingung memikirkan deskripsi produk yang benar itu seperti apa, tinggal kita copy saja dari Randu AI ini. Kemudian tinggal dipaste di sini. Nah, jika sudah, tinggal diupload saja foto produknya seperti ini. Kemudian jika sudah, silahkan diklik simpan. Nah, di sini produk mie ayam berhasil di-upload. Selanjutnya kita cek pada menu pos. Kita coba untuk memproses orderan ya teman-teman. Di sini saya misalkan customernya bernama Melvin. Kemudian order mie ayam 1, silahkan diklik bayar pakai uang pas, proses transaksi. Nah, ini sudah berhasil memproses transaksi. Kemudian jika sudah, bisa teman-teman cek pada menu manajemen pesanan, kemudian kita lihat pada struknya. Di sini sudah tertera bahwa terjadi penjualan mie ayam sebanyak 1 porsi dengan total pembelian sebanyak 8.000. Kemudian kita cek pada laporan stoknya, apakah stoknya sudah berkurang sesuai dengan yang sudah kita proses orderannya tadi. Nah, di sini pada laporan stok bahan baku, pada mie sudah terjadi pengeluaran sebanyak 50 gram. Karena apa? Tadi ketika kita input pada satu porsi mie ayam ini terdapat 50 gram mie. Dan tadi sudah terjual sebanyak satu porsi, maka di sini betul terjadi pengeluaran sebanyak 50 gram. Kemudian pada laporan stok setengah jadinya, di sini juga sudah terjadi pengeluaran sebanyak satu porsi, karena tadi sudah terjual satu porsi. Kemudian jika teman-teman ingin input biaya pengeluaran, bisa teman-teman input di menu biaya atau expenses ini. Yang pertama teman-teman lakukan adalah silahkan input kategori pengeluarannya terlebih dahulu. Tampilannya seperti ini, silahkan klik buat baru. Nah, silahkan isikan. Di sini saya tulis biaya listrik. Kemudian diklik simpan. Selanjutnya kita input daftar pengeluarannya. Klik buat baru. Pilih kategori biaya listrik, kemudian diambil dari kas. Kemudian pengeluaran untuk biaya listrik. Kemudian nominalnya silahkan diisi. Di sini saya isi 100.000. Kemudian diklik
simpan. Kemudian kita cek pada menu laporan, klik jurnal. Nah, di sini sudah tercatat semua transaksi yang dari awal sampai akhir, mulai dari saldo awal yang sudah kita inputkan tadi sebanyak 9 juta, kemudian persediaan bahan baku sebanyak 650.000, kemudian persediaan barang setengah jadinya 61.860, kemudian ada penjualan atas nama Melvin sebanyak 8.000. Kemudian biaya listriknya 100.000. Kemudian kita cek pada laporan laba rugi. Nah, di sini terdapat penjualan produknya sebesar 8.000, kemudian untuk HPP Rp4.093. Nah, untuk laba rugi kotornya sebanyak Rp3.907. Kemudian di sini terjadi pengeluaran pada biaya listrik sebanyak 100.000. Makanya di sini terjadi minus 96.000 karena lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Karena di sini penjualan kita masih satu porsi yaitu sebanyak 8.000 tadi. Kemudian kita cek pada neraca. Nah, di sini kasnya tertulis 8.258.000, kemudian persediaan bahan baku tertulis Rp587.140, kemudian persediaan barang setengah jadinya Rp58.767. Nah, untuk total aktiva lancarnya sebesar Rp8.903.907. Kemudian untuk total aktiva tetapnya, maksud saya total aktiva di sini tertulis Rp8.903.907. Ini untuk modal pemilik tadi yang diinputkan di awal sebesar 9 juta, kemudian laba ruginya minus Rp96.093 tadi karena lebih banyak pengeluaran di biaya listrik tadi daripada pendapatan kita, yaitu satu porsi mie ayam sebanyak 8.000 tadi. Mungkin itu saja penjelasan pada video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.